Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan counter current multistage with reflux, di mana sebelumnya kita sudah melakukan penurunan persamaan yang macam-macam pada berbagai kondisi. Kita juga belajar bagaimana konsep reflux gitu ya. Dan skemanya juga seperti apa, kalau destilasi bagaimana, ekstraksi bagaimana. Nah, kali ini kita akan menilik terkait dengan kondensor dan reboiler ya. Pertama kita mungkin bahas kondenser dulu ya. Jadi kondenser itu untuk mengembunkan uap ya. Untuk mengembunkan uap. Mengembunkan uap sehingga dia akan menjadi cair jenuh ya. Cair jenuh atau subcooled, bisa juga subcooled gitu. Jadi tergantung seberapa jauh ingin diembunkan seperti itu. Nah, kondenser sendiri terbagi menjadi dua, ada kondenser total, ada kondenser parsial. Dimana kalau pada kondenser total semua uap itu menjadi cair semua ya, uap itu menjadi cair sehingga nantinya destilat itu dalam kondisi cair seperti itu. Di sini kalau digambarkan skemanya, misalkan ini adalah kondenser, ini masuknya V1, maka di sini keluarnya seperti ini nanti ya. Keluarnya seperti ini. Ini D. Sehingga karena kita itu cuma mengembunkan saja. Kita itu cuma mengembunkan saja ya, maka secara komposisi dia tidak berubah. Jadi bisa kita tuliskan Y1 YA1 ya sama dengan, atau Y1 sebenarnya ya, YA1 sama dengan XA0 sama dengan XD. Karena sama dengan XD ya, XAD itu bisa ditulis sama dengan XA delta ya. Atau yang lebih general, Y1 sama dengan X0 sama dengan XD sama dengan X delta. Seperti itu. Ini berlaku di sini. Ya, berlaku di sini. Karena kadarnya sama, kita cuman mengembunkan saja. Beda case-nya kalau di kondenser parsial. Kalau di kondenser parsial itu ya, nanti akan bisa terbentuk keseimbangan. Nah, terbentuk keseimbangan dengan destilatnya itu sama dengan uap gitu. Sehingga ini bisa kita katakan sebagai satu state seimbang. Begitu. Satu state seimbang. Nah, satu state seimbang. Sehingga nanti kalau digambarkan skemanya akan berbeda. Ini adalah V1, maka nanti di sini nanti L0 dan di sini akan menjadi D. Karena nanti akan terbentuk keseimbangan. Begitu ya. Nah, itu dari sini juga kita akan mengetahui bahwa untuk kasus kondenser total, Y1 sama dengan X0 sama dengan XD sama dengan X delta. Kalau di sini ini beda nanti. Kita akan tahu karena keluar dari keseimbangan, maka XD adalah fungsi dari X0 ya. Karena ini keluar dari state seimbang gitu. Karena tadi kan kondensernya dianggap sebagai state seimbang. Nah, gimana kita memilih nantinya dalam proses itu, kita mau memilih total atau parsial, tergantung dari spesifikasi produk yang diinginkan. Kalau total ya, kalau misalkan kita ingin destilatnya dalam keadaan cair untuk diproses berikutnya, maka kita pakailah kondenser total. Kalau kita ingin dalam bentuk uap, maka pakailah kondenser parsial. Jadi bergantung dari produk yang kita inginkan dalam fase apa, dan nanti spesifikasi selanjutnya masuk ke alat selanjutnya itu dalam fase apa, itu kita milih. Nah, dari situ kita bisa menentukan. Kemudian ya, reboiler. Kita akan membahas tentang reboiler. Reboiler itu untuk menguapkan kembali ya. Untuk menguapkan kembali. Jadi dia ini adalah pembawa panas. Seperti itu ya. Nah, kalau reboiler itu sebenarnya mostly parsial.
ya, mostly parsial. Dengan alasan-alasan tertentu gitu. Nah, reboiler itu mostly parsial dari segi operasi karena kita ingin agar heat exchanger, jadi reboiler itu heat exchanger ya, tergenang cairan selalu ya, tergenang cairan. Agar apa? Agar luas transfernya itu bisa besar. Selain itu juga untuk mengurangi kerak ya, mengurangi kerak. Karena nanti pengotor-pengotornya akan ikut ke cairan. Seperti itu, keluar sebagai bottom product. Nah, kalau digambarkan skemanya bagaimana, ini adalah LN, lalu di sini adalah reboiler ya. Akan nanti keluarnya itu B, dan di sini nanti akan kembali dalam bentuk Vn plus 1. Sehingga nanti YN plus 1 itu akan berkeseimbangan dengan bottom produknya. Ya, akan berkeseimbangan dengan bottom produknya. Seperti itu. Ini jadi memang harus kita ketahui gitu, bahwa kebanyakan mostly itu reboiler itu parsial dengan alasan seperti ini. Nah, itu ada banyak macam ya alat-alatnya untuk kondenser dari reboiler. Teman-teman bisa pelajari sendiri. Ada reboiler kettle, ada kondenser juga macam-macam nanti ya kondensernya, sehingga dari situ kita bisa belajar lebih banyak wawasan terkait dengan alat-alat. Nah, kita membahas berikutnya adalah terkait dengan reflux ratio ya, reflux ratio. Nah, reflux ratio itu adalah rasio seberapa banyak produk atau distilah di sini ya dikembalikan ke kolom ya, dikembalikan ke kolom, sehingga kita punya bayangan bahwa R itu adalah L0 per D ya. Jadi kalau misalkan L0-nya makin besar, berarti ada banyak yang kita kembalikan ke kolom, lebih banyak yang kita kembalikan ke kolom ya, seperti itu. Nah, reflux ya, reflux di sini L0 per D itu bisa kita nyatakan, ini kita menggunakan korelasi ini ya dari neraca panas, maka kita bisa nyatakan dia sebagai H delta min H1 H besar 1 per H besar 1 min H0 ya. Atau kalau kita kaitkan itu adalah panjang garis H0 H besar 1 per panjang garis H1 H0. Ini adalah R ya. Dibuktikan dari mana? Nanti teman-teman bisa membuktikan dari neraca panas ya. Tools kita neraca panas kan ada macam-macam ya, tools kita neraca panas itu untuk neraca panas ya. Ada ada banyak, teman-teman bisa buktikan dari persamaan sini, sehingga nanti kalau di arrange akan menjadi bentuk ini. Ini adalah reflux ratio. Nah, di sini ya, untuk menentukan ya reflux ratio. Jadi reflux ratio itu termasuk variabel operasi. Variabel operasi di mana nanti ada reflux total dan ada reflux minimum ya. Ada reflux total, ada reflux minimum gitu. Nah, reflux totalnya bagaimana? Nah, reflux total di sini berarti karena reflux total itu semuanya dikembalikan, maka D itu sama dengan 0 begitu. Karena semuanya dikembalikan ke kolom, yang mana nanti R-nya itu sama dengan tak hingga karena D sama dengan 0 gitu. Nah, di sini karena semakin banyak, maka nanti kemurniannya bisa semakin tinggi ya, bisa semakin tinggi, sehingga pada reflux total itu adalah kondisinya biasanya jumlah stage-nya minimum ya, jumlah stage-nya minimum. Nah,
reflux total dapat tercapai ketika letak delta ya, letak delta dan delta strip itu sangat jauh ya, sangat jauh, tak hingga gitu. Mungkin bayangannya sundul surga gitu ya. Jadi tak hingga, sangat jauh. Dalam artian kalau kita gambarkan itu sebenarnya garis operasinya itu tegak lurus ya. Garis operasinya tegak lurus. Jadi kalau misalkan nih, misalkan diagramnya seperti ini ya, diagramnya kan biasanya seperti ini. Maka deltanya itu nanti ke sana, ke sana. Jadi tegak lurus dengan ini, ke sini gitu. Ini delta sama dengan tak hingga, ini delta strip sama dengan tak hingga. Gitu. Jadi tegak lurus. Ya, tegak lurus. Nah, kalau reflux minimum itu adalah pada kondisi stage tak hingga. Itu bisa kita dapatkan dengan kondisi garis operasi ya berhimpit dengan apa? Garis operasi di sini berhimpit dengan garis seimbang ya. Garis operasi berhimpit dengan garis seimbang. Garis operasinya yang mana? Garis operasinya itu yang garis delta strip F delta ya. Dengan berhimpit dengan garis seimbang dan pastinya melewati titik F. Nah, melewati titik F. Seperti itu. Jadi itu untuk menentukan reflux minimum ya. Menentukan reflux minimum. Seperti itu caranya ya. Jadi untuk reflux total itu nanti tegak lurus ya, biasanya tegak lurus. Nah, untuk yang reflux minimum itu yang berhimpit atau sebenarnya mirip-mirip dengan VPRL minimum itu ya. Semirip-mirip itu dengan VPRL minimum. Nah, dari sini kita akan tahu variabel operasi ya. Variabel operasinya di sini nanti ada macam-macam. Ada kemurnian produk ya. Ada kemurnian produk. Ada percent recovery. Percent recovery sama ya. Percent recovery di sini adalah yang terambil. Jadi misalkan XAD dikali D gitu ya. Per XAF dikali F misalkan gitu. Jadi ini untuk percent recovery-nya A. Kalau overall ya nanti tinggal totalnya gitu ya. Terus di sini kita punya ini ada 3 kemungkinan ya, bisa reflux ratio atau L0 per D tadi, atau bisa juga beban kondenser atau QC, bisa juga beban reboiler atau QR. Dan nanti ada jumlah stage ya. Jumlah stage di sini atau N ini ya. Jadi nanti variabel operasinya tidak akan jauh-jauh dari sini biasanya. Gitu. Dan kita hanya bisa memilih 2 yang bisa kita tentukan. Sisanya adalah sesuai dengan hukum alam. Gitu. Ya. Begitu. Jadi ini adalah bahasan-bahasan terkait dengan konsep counter current multistage with reflux ya. Dan nanti itu ada variasi-variasinya. Jadi ada variasinya, nanti teman-teman akan mengetahui ini sebagai wawasan ya. Ada kondisi open steam ya, dimana open steam itu reboiler diganti jadi ini ya, reboiler jadi steam. Maksudnya di sini tuh kita mengganti alat reboiler menjadi steam. Jadi kalau kita punya menara gini ya, kita punya menara, di atasnya tetap ya, di atasnya tetap kondenser seperti ini. Nah yang bawah itu diganti dengan steam ininya, bukan reboiler itu ya. Atau bisa juga nanti ada intermediate. Nah kalau intermediate ada tambahan feed line gitu ya, tambahan feed line. Jadi misalkan kalau biasanya kan panas 1 ya, ini itu ya F.
Terus nanti bisa saja di sini ada I gitu ya. Bisa saja di sini ada I lain gitu. Atas bawahnya tetap pakai distilasi ini ya. Tetap pakai kondenser, tetap pakai kondenser si boiler. Cuman ada I yang masuk maupun I yang keluar di antara itu. Itu. Dan ini kita cukup tahu untuk variasi-variasinya. Seperti itu. Nah, oh iya, mengingatkan kembali bahwa metode kita di sini nanti ya untuk reflux itu kita lebih akrab menyebutnya itu nanti adalah menyebut ini tadi ya itu sebagai metode yang dikenal Ponchon-Safarid ya, Ponchon-Safarid, dimana nanti metode-metodenya Ponchon-Safarid ya, yang nanti dia memakai diagram entalpi, atau kita bisa kenal dia sebagai plate to plate calculation ya. Ini agar teman-teman tidak lost. Ponchon-Safarid itu yang mana? Ponchon-Safarid itu ya yang ini tadi ya, gitu. Nah, ini mengakhiri pembahasan materi terkait dengan counter current multistage with reflux. Selanjutnya kita akan berlatih dari contoh-contoh yang nanti tersedia. Jadi sekian dulu untuk part ini.